Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam Bu Artila. Aduh, gimana kabarnya ini Bu Siti? Alhamdulillah baik dan berusaha untuk tetap baik. Baik-baik saja. Bagaimana Ibu kabarnya, Bu? Alhamdulillah saya juga baik dan alhamdulillah bisa menikmati semuanya dan senantiasa bisa tersenyum, berbahagia dan senantiasa bisa bersyukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu Siti, Ya, karena waktu kita ini nggak banyak nih ya, dan supaya saya mohon maaf juga nih udah minta waktunya Bu Siti nih ketemu ya, supaya pembicaraan kita tidak terlalu kesana kemari nih. Kira-kira mungkin ada yang mau Bu Siti sampaikan? banyak sih Bu yang ingin disampaikan karena kita sudah lama tidak bertemu ya Bu. Salah satu penyebab kita tidak bertemu adalah mungkin karena kesibukan masing-masing. Saya juga sekarang ya seperti yang Ibu ketahui, yang Ibu rasakan mungkin sama, menjelang akhir semester adalah masa-masa bertumpuknya pekerjaan gitu ya Bu ya, dan semuanya maraton gitu ya. Iya. Kemarin saya baru selesai P5, sekarang menghadapi supervisi akademik, minggu depan mau PAS, udah gitu selesai PAS mungkin ke rapot, setelah rapot kita ke PPKKS, dan sementara itu LMS tetap harus dikerjakan. Iya Ya iya. lumayan Bu, perlu tarik nafas gitu ya, perlu jeda gitu. Kadang saya suka mikir gitu kan, kapan nih saya bisa kayak orang lain, bisa main gitu ya, jalan-jalan gitu ya. Kadang saya suka ya ya gimana ya, saya di satu sisi saya ingin menyelesaikan semua pekerjaan dengan baik sesuai dengan waktunya. Di sisi lain saya juga harus memperhatikan dari kesejahteraan, emosi dan sosial saya juga gitu. Karena saya juga sadar kalau saya terlalu memaksakan diri mungkin bisa masuk ke tingkat stres gitu ya dan kejenuhan dalam bekerja gitu ya. Iya iya. Iya, jadi lumayan juga ya kalau misalkan, eee, mungkin kalau misalkan saya ada di posisi Bu Siti juga pastinya akan kelimpungan ya, dengan padatnya aktivitas yang terus, beruntun datang gitu, hilang satu tumbuh seribu itu ternyata memang, tapi tetap harus bisa dihadapi sama Bu Siti, tapi di sisi lain Bu Siti ingin ingin seperti manusia-manusia normal lainnya yang bisa main, yang bisa berlibur gitu ya. Iya, mmm, terlalu memaksakan juga, gimana, nggak dipaksain juga mau gitu ya. Dilema ya pastinya ya. Iya, iya. Oke, nih menurut pandangan Ibu nih sekarang ya, apa nih yang sebenarnya, eee, apa ya, eee, sebenarnya yang betul-betul ingin ingin Ibu yang betul-betul Ibu inginkan dari berbagai aktivitas yang tadi itu apakah, hanya sekedar ingin menjadi manusia normal biasa atau bagaimana gitu? Iya gitu. Iya, iya. Eee, saya sih berpikir bahwa yang namanya kesibukan ataupun banyak pekerjaan itu adalah resiko ya Bu ya, resiko dari pilihan saya gitu ya, karena saya sudah memilih berada dalam profesi ini, jadi sebetulnya saya harus bisa menerima semua resiko itu gitu ya. Tapi yang memang, eee, sisi manusiawi saya gitu kan, harus diperhatikan juga gitu kalau menurut saya gitu kan, bagaimanapun saya punya keterbatasan dalam kekuatan, keterbatasan dalam tenaga, keterbatasan dalam berpikir juga gitu kan.
lama-lama kalau semuanya maraton saya jenuh juga gitu kan, pusing juga gitu, bisa-bisa stuck Iya iya. gitu ya. Jadi saya sih inginnya pekerjaan itu semuanya bisa diselesaikan dengan baik gitu kan, dengan baik, sesuai dengan, tuntutan gitu ya. Jadi pekerjaan saya tugas utama saya di kelas gitu ya, merencanakan, melaksanakan, menilai pembelajaran siswa, ingin optimal. Jadi ke siswa ingin optimal, kemudian tugas tambahan juga ingin saya laksanakan secara optimal sesuai dengan deadline-nya gitu ya. Kemudian juga LMS juga yang guru penggerak ingin saya kerjakan sesuai dengan jadwalnya juga gitu ya. Eh, karena memang aduh maaf ini yang kerasa gitu ya, di kelas nih kayaknya saya paling keteteran untuk LMS gitu ya, pengen sesuai dengan jadwal gitu ya seperti yang orang lain gitu, tapi apa daya ya saya hanya bisa mengerjakan di injury time. Kemudian pekerjaan saya juga atau tugas saya sebagai ibu rumah tangga juga ingin terselesaikan gitu, inginnya seperti itu gitu, tapi ya saya pikir semua juga ada faktor resikonya ketika saya ingin optimal di satu peran, ternyata ada peran yang lain yang mungkin kurang optimal atau terkorbankan gitu. Hmm. Begitu sih Bu. Iya iya. Ya pasti begitu ya, namanya kita mau seadil-adilnya berusaha, pasti ada satu satu atau 2 hal yang memang, pada aplikasinya ternyata tidak sesuai dengan harapan, Bu, ya. Cuman, dari harapan tadi Ibu ya, betul-betul keinginan Ibu dari mulai ingin optimal dalam pelayanan terhadap murid di kelas, kemudian juga optimal juga dalam pelayanan terhadap keluarga juga, tapi tetap ingin, menyelesaikan tugas tepat pada waktunya. Nah, kira-kira untuk melakukan itu apa yang sudah Ibu rencanakan nih? Eh, yang sudah saya rencanakan, saya akan mencoba mencari apa ya namanya teman untuk bergandengan tangan gitu Mas. Jadi maksud saya begini, saya akan mencoba untuk mengurutkan pekerjaan saya gitu ya sesuai dengan deadline-nya. Jadi saya akan coba untuk skala prioritas mana yang harus saya dahulukan, kemudian mana yang bisa dinantikan gitu ya. Bukan berarti mengabaikan, tetapi ya tadi karena keterbatasan tenaga saya juga, keterbatasan berpikir saya juga gitu. Jadi saya akan coba untuk melakukan skala prioritas, diurutkan berdasarkan deadline. Itu yang pertama. Yang kedua, saya akan mencoba untuk mendelegasikan pekerjaan saya kepada rekan sejawat saya apabila memang bisa didelegasikan. Yang mungkin sebelum didelegasikan saya jelaskan dulu gitu kan, pekerjaan tersebut tujuannya apa yang harus dilakukan gitu. Karena saya berharap saya dibantu dan bantuan tersebut bisa meringankan pekerjaan saya, bukan berarti dibantu malah jadi nambah pekerjaan saya gitu. Jadi saya akan coba menjelaskan dulu. Iya iya. Iya Kan iya. biasanya gitu ya Bu ya, Iya udah iya. bantu pas balik ke saya, kok kayak gini, gitu ya Bu. Jadi Ya saya akan double job. iya, jadi akan saya coba gitu cari rekan sejawat yang bisa bergandengan tangan dengan saya, bisa mendelegasikan pekerjaan. Kemudian selain itu saya juga akan minta dukungan dari siswa juga. Alhamdulillah siswa sih baik-baik gitu ya Bu ya. Tapi mungkin saya sekarang harus lebih membuat pembelajaran yang lebih interaktif. Jadi walaupun misalkan saya tidak hadir 100% di dalam kelas, tapi semua pembelajaran bisa dilaksanakan dengan baik dan siswa juga bisa belajar dengan baik, terfasilitasi dengan baik lah ya dengan apa yang sudah saya lakukan. Kemudian mungkin saya juga kalau untuk di rumah saya harus memberikan pemahaman dan juga pengertian kepada keluarga, pada anak dan pasangan, karena bagaimanapun juga dengan banyaknya pekerjaan yang di sekolah kadang saya harus bawa ke rumah juga gitu kan ya. Akibatnya ada waktu saya yang harusnya ketika di rumah bersama dengan anak, dengan pasangan tersita juga dengan pekerjaan. Jadi saya harus memberikan pemahaman juga kepada keluarga bahwa saya hadir di rumah tapi minta izin gitu sambil mengerjakan pekerjaan sekolah juga. Mudah-mudahan gitu ya, dengan harapan itu tadi kesejahteraan sosial dan emosi saya bisa tetap terpelihara gitu ya. Gitu Bu. Iya iya, bagus sekali ya rencana-rencananya. Eee
saya memang harus, kayaknya saya harus menduplikasi tuh kayaknya, menduplikasi rencana yang sudah Ibu susun kayaknya bagus banget tuh ya. Luar biasa Ibu ini ya dalam pembagiannya, pembagian waktu, pembagian diri, pikiran, semuanya ya luar biasa. Kira dari rencana itu, dukungan yang seperti apa gitu ya, yang dari siapa aja yang Ibu butuhkan betul-betul bisa mendukung, dari semua rencana Ibu itu? Ya. Dari siapa aja? Ya, dukungan yang pertama tentu kalau untuk tugas utama saya dukungan dari siswa gitu ya. Saya harus memberikan pengertian kepada mereka bahwa mungkin saya tidak bisa 100% berada di kelas atau membersamai mereka dalam belajar gitu kan, karena ada hal-hal yang harus saya kerjakan di luar jam itu gitu ya. Jadi biar mereka tidak mencari saya gitu ya, dan mereka bisa mengerti bahwa walaupun saya tidak ada di tempat, tapi saya tetap memfasilitasi mereka untuk belajar. Kemudian saya juga akan meminta rekan yang mengajar satu mapel dengan saya. Jadi ketika saya tidak bisa masuk kelas, beliau bisa menggantikan saya gitu ya. Walaupun ya untuk saat-saat tertentu lah bisa menggantikan saya. Kemudian saya juga butuh dukungan dari kepala sekolah gitu, karena bagaimanapun juga tugas tambahan cukup menyita waktu. Saya juga butuh orang lain untuk menghandle pekerjaan saya gitu ya. Mudah-mudahan kepala sekolah bisa ngasih nanti yang bisa menemani saya gitu kan. Kemudian juga saya butuh dukungan dari keluarga tadi ya untuk apa ya, untuk memberikan ketenangan saya dalam bekerja, karena bagaimanapun ya kalau namanya ibu-ibu itu, kalau urusan di keluarga sudah oke gitu ya, anak-anak oke, suami oke, biasanya kita lebih tenang dalam mengerjakan segala hal gitu. Jadi mungkin yang pertama saya harus lakukan adalah memberikan pemahaman pada keluarga, kalau dukungan dari keluarga udah oke, insya Allah saya bisa melaksanakan semua pekerjaan saya juga dengan tenang gitu, dan dengan nyaman. Iya. Iya, mudah-mudahan, dukungannya dan harapan Ibu bisa bisa dicapai, Bu, ya. Amin. Kira-kira, kapan nih, rencana yang sudah Ibu susun itu akan Ibu realisasikan? Ya. Rencananya untuk karena ada 2 program di depan mata yang siap untuk dikerjakan, jadi saya mencoba untuk, apa ya namanya, men-share-kan gitu ya, tadi Iya saya iya. cari rekan sejawat gitu untuk, apa ya, meng-handle pekerjaan saya dengan tugas tambahan. Ini saya akan coba, minggu depan saja, minggu depan Oh, iya. hari Senin gitu ya. Jadi minggu-minggu ini mungkin saya cari orangnya dulu gitu yang bisa, saya jadikan tadi pegangan tangan gitu ya. Kalau udah ketemu mungkin minggu depan saya sudah mulai bisa, membagikan gitu kan beberapa pekerjaan yang ya kira-kira bisa beliau handle lah. Iya iya iya. Iya, memang, semoga bisa cepat terrealisasikan dan Amin. terutama apa yang Ibu rencanakan supaya bisa tetap, tetap menjaga Ibu dan menjadikan Ibu senantiasa bahagia dan bersyukur bagaimanapun keadaannya ya, walaupun, eee, tidak sama seperti manusia-manusia lain yang normal. Iya. Ya luar biasa sekali ya, bagaimanapun keadaan kita ya memang itu pilihan kita tentunya ya, masing-masing punya, pilihan prioritasnya masing-masing dan semoga, apa yang kita pilih, apapun yang kita prioritaskan itu, betul-betul bisa mengantarkan kita kepada kebahagiaan yang seutuhnya, bukan kebahagiaan semu ya, Bu, ya? Oke, ya mudah-mudahan, nanti ketika kita ketemu lagi, saya ingin mendengar cerita Ibu selanjutnya bagaimana ya. Siap, Semoga sesuai ya, semoga siap. sesuai ya, dan Iya. dimudahkan semuanya ya, Bu, ya. Amin 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 amin. Ya, terima kasih Bu Siti. Iya, sama-sama Ibu, terima kasih juga sudah mau mendengarkan segala keluh kesah saya. Iya, sama-sama Ibu. Iya, assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullah. Iya.